Anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada tahun pelajaran 2021-2022. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak Iwayan Merta. Saya tinggal di Jalan Laksamana Barat, Gang Kamboja 9. Namun sebelum pembelajaran ini, izinkan kami menyampaikan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pertemuan pagi hari ini Bapak jumpai anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat bersama. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran itu dimulai, ada beberapa hal yang mesti anak-anak pahami terkait dengan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Terkait dengan hal itu, skenario pembelajaran yang disampaikan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada setiap jadwal PJOK, yakinkan diri kalian minimal sehari sebelum pelajaran dimulai membaca tugas yang ada pada Google Classroom serta mengerjakan tugas-tugas yang terdapat pada Google Classroom. Kemudian yang ketiga, pastikan kalian sudah melakukan presensi lengkap dengan nomor absensi pada hari ini atau hari selanjutnya melalui Google Form. Kemudian ikuti pembelajaran dengan baik sesuai dengan jadwal pelajaran. Anak-anak sekalian, nilai KKM PJOK untuk kelas 11 adalah 8. Oleh karena itu, kalian harus mendapat minimal nilai 80 ketika mengikuti pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mengingat tingginya nilai KKM kita, maka Bapak berharap anak-anak jangan sampai tidak mengikuti pelajaran, apalagi tidak mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan terkait dengan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian bagi peserta didik yang mengikuti kejuaraan dan berhasil dalam mengikuti kejuaraan tersebut, maka nilainya akan menjadi perhatian bagi Bapak selaku pengajar PJOK. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, anak-anak harus memperhatikan semua ketentuan yang Bapak sampaikan, karena itu adalah akan membantu tentang keterampilan kalian, pengetahuan kalian di dalam mengikuti pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebelum pelajaran ini Bapak lanjutkan, maka Bapak ingatkan kepada seluruh anak-anak agar mematuhi protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan ini sangat penting sekali untuk dilaksanakan di saat kita sedang atau wabah ini melanda masyarakat Indonesia bahkan dunia, yang sekarang ada lagi varian baru yang namanya varian Delta yang juga sangat menyerang kondisi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Bapak berharap pertama adalah mematuhi 3M, yaitu anak-anak harus menggunakan atau memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, dan kemudian selalu menjaga dimanapun kita berada. Hal ini harus anak-anak patuhi demi keselamatan kita dan keluarga. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, anak-anak jangan sampai meremehkan tentang ketentuan yang disampaikan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga keselamatan kita, keselamatan keluarga memiliki peranan yang penting agar kita bisa melangsungkan. Selain itu, anak-anak juga harus rajin berolahraga. Sama dengan sekarang ada pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Walaupun dilaksanakan secara daring, anak-anak juga bisa mengatur waktu kapan melakukan olahraga yang tepat. Nah, sebaiknya diupayakan dalam situasi seperti ini, anak-anak dapat melakukan olahraga walaupun tempatnya terbatas 3 kali dalam seminggu. Itu tergantung
waktu yang anak-anak miliki. Yang kedua, anak juga harus mengatur tentang waktu istirahat. Jangan begadang, karena kondisi kita lemah itu akan berpengaruh terhadap kemampuan kita dalam mengikuti. Yang berikutnya adalah memperhatikan pola makan. Usahakan makan yang memenuhi standar gizi kesehatan. Karena ketika kita makan sembarangan, tidak memperhatikan gizi, maka kita akan mengalami kelemahan di dalam tubuh. Karena itu adalah sumber tenaga yang kita dapatkan dari gerakan. Dan Bapak harapkan anak-anak tidak ada yang mengkonsumsi tentang minuman keras yang membahayakan dan melemahkan kondisi kita di dalam belajar. Terkait dengan hal tersebut, kita harus bersama-sama saling bahu-membahu memperhatikan tentang kesehatan kita masing-masing beserta keluarga. Nah, ketika ada teman kita tidak menggunakan masker, belum cuci tangan, tidak mengatur jarak, sebaiknya kita ingatkan kepada rekan kita agar mematuhi hal itu. Karena sekarang ini kita harus saling mengingatkan antara teman, keluarga, dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana cara menjaga agar kita tidak kena virus corona? Yang pertama adalah bersihkan tangan sebelum memegang wajah. Ini yang anak-anak harus perhatikan. Kemudian seperti yang disampaikan di awal adalah cuci tangan pakai sabun cair atau alkohol 70-100%. Ya. Kemudian berikutnya, keringkan tangan dengan menggunakan tisu. Itu yang ketiga. Yang keempat, tutup mulut dan hidung ketika kita melakukan bersin atau batuk. Yang kelima, gunakanlah masker saat terkena gangguan pernapasan. Sebaiknya dalam situasi sekarang ini kita harus selalu menggunakan masker. Kemana saja kita berpergian, kegiatan apa yang kita ikuti harus menggunakan masker demi kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah patuhi petunjuk keamanan makanan. Artinya dewasa ini atau sekarang ini kita kalau membeli makanan sebaiknya kita bungkus lalu makan bawa pulang. Ini demi keamanan kita bersama. Karena ketika hal itu terjadi, selain anak-anak kena sanksi dari pemerintah, juga akan menimbulkan atau mengganggu anak-anak dalam aktivitas belajar. Kenapa? Karena ketika anak-anak berurusan dengan aparat, apalagi anak sampai ditahan, di penjara, nah inilah yang akan mengganggu aktivitas belajar. Oleh itu, sebaiknya anak-anak bersama dengan keluarga, mari kita ikuti petunjuk dan protokol kesehatan dengan baik. Walaupun nanti kita pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Anak-anak sekalian, kompetensi dasar atau KD yang disampaikan pada hari ini adalah yang pertama adalah menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar. Dalam ini adalah permainan sepak bola serta menyusun rencana permainan. Kemudian yang kedua atau 4.1 mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta menyusun rencana perbaikan. Itu tentang kompetensi dasar yang Bapak lakukan harapkan pada. Kemudian tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran yang disampaikan pada hari ini. Setelah proses pembelajaran berlangsung, anak-anak diharapkan mampu menganalisis keterampilan gerak permainan bola besar. Dan hal ini adalah permainan sepak bola, serta dapat menyusun rencana perbaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak diharapkan mampu mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak permainan sepak bola serta menyusun rencana perbaikan. Nah, itu tentang tujuan pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan pada pagi hari ini. Nah, pada pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan kesempatan anak-anak untuk menonton video selama 20 menit pertandingan final Piala Eropa antara Inggris melawan Italia. Nah, pada tayangan video kali ini, Bapak harapkan anak-anak mampu menganalisis pertandingan antara Inggris versus Italia
di mana pemenangnya adalah negara Italia dengan drama adu penalti. Nah, kemudian setelah anak menonton video tersebut, Bapak akan memberikan tugas untuk menganalisis pertandingan tersebut. Namun, sebelum tugas dikerjakan, tugas akan dibagi secara berkelompok. Karena tugas ini akan dikerjakan secara berkelompok, berarti anak-anak harus bekerja sama antara kelompoknya supaya mendapatkan atau melaksanakan mengerjakan tugas dengan baik. Karena setelah anak-anak menonton video ini mengerjakan tugas, Bapak akan memberikan anak-anak tugas minggu depan untuk melakukan presentasi melalui Zoom meeting bersama dengan kelompok. Itu Bapak berharap anak-anak lakukanlah, buatlah tugas dengan baik. Tentunya kita atau anak-anak sekalian bekerja sama dengan. Nah, adapun tugas yang anak-anak harus kerjakan setelah menonton pertandingan final antara Inggris versus Italia adalah membuat tugas secara berkelompok tentang pertandingan tersebut, di mana satu kelompok terdiri dari 5 orang. Pembentukan kelompok Bapak bagi sebagai berikut. Kelompok 1 terdiri dari nomor absen 1 sampai dengan 5. Kelompok nomor absen 2 terdiri dari nomor 6 sampai dengan 10. Kelompok absen nomor 3 terdiri dari absen 11 sampai dengan 15. Kelompok absen 4 terdiri dari nomor absen 16 sampai dengan 20. Sedangkan kelompok 5 terdiri dari nomor absen 21 sampai dengan 25. Sedangkan kelompok 6 terdiri nomor absen 26 sampai dengan 30. Kelompok 7 terdiri dari nomor absen 31 sampai dengan 35. Dan kelompok 8 terdiri dari nomor absen 5. Nah, itulah anak-anak pembagian kelompok yang Bapak sampaikan terkait nanti pembuatan tugas tentang menganalisis permainan sepak bola pertandingan final antara Inggris dan Italia. Dengan demikian anak-anak akan memahami bagaimana sih jadi seorang pemain, walaupun di antara kalian tidak ada yang pemain sepak bola, tapi minimal dengan mengamati, dengan menganalisis pertandingan itu, maka anak-anak akan mengerti tentang orang ketika dia bermain bola. Nah, anak-anak sekalian, tugas anak-anak adalah yang pertama, amati tendangan yang dilakukan oleh para pemain tersebut. Kemudian tentukan jenis-jenis tendangan yang dilakukan oleh kedua tim tersebut. Itu yang tugas yang pertama. Sedangkan tugas yang kedua adalah identifikasi teknik-teknik dasar sepak bola yang dilakukan oleh para pemain ketika pertandingan itu sedang berlangsung. Sedangkan yang ketiga adalah bagaimanakah kerjasama pemain dalam pertandingan tersebut. Lalu buatlah narasi kerjasama dari masing-masing tim. Sedangkan yang keempat, tentukan proses terciptanya gol saat dilakukan oleh kedua tim dan siapa nama pencetak golnya. Sedangkan tugas yang terakhir ada yang kelima adalah bagaimanakah sikap psikologis para pemain yang salah seorang pemainnya yang memasukkan gol ke gawang lawan dan begitu sebaliknya. Bagaimanakah faktor psikologis dari para pemain yang memasukkan gol. Nah, itulah tugas-tugas yang anak-anak kerjakan yang nantinya atau minggu depan akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Itu dari sekarang anak-anak tentukan siapa yang akan menyampaikan presentasi ini, nanti temannya yang akan memberikan pertanyaan dalam kelompok itu. Nah, kemudian kelompok yang lain juga demikian. Nah, itu masing-masing anak akan Bapak berikan melakukan presentasi antara 3 sampai maksimal 5. Demikian pembelajaran tentang materi sepak bola itu bisa anak-anak pahami walaupun dalam situasi sekarang ini pembelajaran dilakukan secara daring. Tetapi bukan berarti baru pembelajaran dilakukan secara daring akan mengurangi peran dan manfaatnya dalam kita belajar. Justru di dalam pembelajaran secara daring ini kita dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih karena anak-anak harus menggunakan
eh, peralatan yang serba modern, ya, seperti HP atau Android, kemudian ada yang menggunakan laptop, sehingga dengan demikian atau alat yang lain yang mungkin bisa digunakan dalam mengikuti atau melaksanakan anak-anak presentasi. Anak-anak sekalian, jangan menganggap pelajaran yang dilakukan secara daring ini artinya tidak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas anak di dalam mendidik. Justru ini akan menjadikan anak-anak lebih maju di dalam menggunakan teknologi secara tepat dan guna. Tepat dan guna artinya alat yang digunakan tepat, artinya sesuai dengan tujuan. Apa yang mestinya digunakan alat tersebut itu bisa dilakukan dengan baik. Yang tidak tepat adalah ketika kita mengerjakan tugas lalu kita menonton yang lain. Nah, oleh karena itu Bapak harap tidak ada di antara anak-anak yang melakukan tindakan kriminal atau pembelajaran yang di luar jam sekolah atau kegiatan sesuai dengan di luar tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, oleh karena itu anak-anak juga harus memahami tugasnya sebagai seorang peserta didik dalam belajar. Karena tujuan kita bersekolah adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Ketika kita sudah selesai mengikuti pendidikan, maka yang kita miliki adalah kemampuan yang bisa digunakan dan bermanfaat di masyarakat. Kita menunjukkan diri kita sendiri. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan anak-anak untuk menonton video pada link yang Bapak sampaikan melalui YouTube ini selama 20 menit. Cukup anak-anak menonton selama 20 menit akan mampu melihat tentang bagaimana tekniknya, siapa mencetak gol, bagaimana proses mencetak golnya, lalu bagaimana faktor psikologis daripada masing-masing pemain, lalu bagaimana yang merasa kalah, bagaimana yang merasa menang. Nah, di situ anak-anak akan melihat tentang euforia, kegembiraan, kesedihan bagi seorang pemain. Oleh karena itu, anak-anak Bapak harap semua dalam kelompok itu menyaksikan video ini dengan baik, karena masing-masing anak akan memberikan masukan untuk kebaikan tugas yang diberikan nantinya yang dikumpulkan kepada Bapak melalui Google Classroom. Nah, anak sekalian, tugas yang anak-anak buat, Bapak harapkan nanti ya setelah presentasi anak-anak tugas ini dikumpulkan 2 minggu lagi. Sekarang anak belajar, 2 minggu lagi anak presentasi, kemudian 3 minggu lagi maksudnya anak-anak adalah mengumpulkan. Karena ini 3 kali pertemuan. Pada kesempatan itu tugas yang anak-anak dapatkan atau lakukan, kerjakan, itu dapat dikerjakan dengan baik dan dapat diserahkan kepada. Jangan melewati batas waktu yang normal. Karena untuk pembelajaran selanjutnya, jika itu tidak dikumpulkan sesuai dengan waktunya, maka akan mengganggu aktivitas pembelajarannya dan mungkin akan mengganggu pelajaran-pelajaran. Karena itu akan berpengaruh terhadap jadwal pembelajaran berikutnya setelah ujian. Anak-anak sekalian, demikianlah beberapa hal yang Bapak dapat sampaikan. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, silakan bisa ditayangkan melalui Google Classroom, ditanyakan maksudnya melalui Google Classroom, atau bisa ditanyakan langsung melalui WA grup, atau bertanya langsung kepada Bapak terkait dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan. Minggu depan kita masih mempelajari tentang materi sepak bola, dan masing-masing kelompok akan melakukan presentasi mengenai tugas yang telah dibuat antara 3 sampai 7 menit. Nah, mengakhiri pelajaran ini, mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melakukan aktivitas belajar sesuai dengan cita-cita dan tujuan dan keadaan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.